Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cantika Widya Prisa. Sekarang kita sudah berada di bab 21, yaitu DNS server, caching, and forwarding. Nah, di sini adalah materi yang akan kita bahas pada bab kali ini. Yang pertama, konsep DNS server, kemudian konfigurasi host pada Ubuntu Client, lalu konsep caching DNS server, kemudian konfigurasi caching DNS server, konsep forwarding DNS server, konfigurasi forwarding DNS server. Oke, sekarang kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep DNS server. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini terdapat laptop, kemudian terdapat DNS server Google, di mana IP DNS server Google itu 8.8.8.8. Kemudian di sini terdapat facebook.com. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep DNS server. Jadi misalnya ini laptop milik teman-teman. Nah, teman-teman ingin mengakses facebook.com, tetapi paketnya itu tidak langsung dikirim ke facebook.com, melainkan di sini kita akan request DNS terlebih dahulu ke DNS server Google. Kemudian DNS server Google akan mengirimkan IP yang kita request, yaitu IP milik facebook.com. Di sini IP-nya 157.240.208.35. Nah, dari sini kita baru bisa mengakses facebook.com karena kita sudah mengetahui IP-nya. Nah, jadi fungsi dari DNS server adalah mentranslate domain name ke IP. Nah, apabila tidak ada DNS server, maka teman-teman harus menuliskan IP-nya secara manual, baru bisa mengakses facebook.com. Oke teman-teman, di sini kita akan konfigurasi host pada klien Ubuntu. Nah, di sini misalkan klien Ubuntu ingin mengakses server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu, itu harus menuliskan di sini misalnya SSH 10.10.10.5 untuk server 1 Debian, kemudian SSH 10.10.10.6 untuk server 2 Ubuntu. Nah, apabila kita memiliki terlalu banyak server, maka itu akan menjadi lebih sulit kita untuk menghafalkan IP-nya satu persatu. Nah, sekarang kita langsung saja pergi ke Ubuntu Client. Nah, di sini dipastikan Ubuntu Client itu sudah terhubung ke server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu. Ini kita akan coba ping. Oke, di sini sudah terhubung. Kemudian kita akan ping IP milik server 2 Ubuntu. Oke, ini juga sudah terhubung. Sekarang kita akan konfigurasi host. Kita ketik perintah nano etc host, kita enter. Oke, nah apabila teman-teman mengingatnya, sebelumnya itu kita sudah pernah konfigurasi host. Nah, jadi misalnya kita biasanya itu ping IP ini misalnya 127.0.1.1. Nah, di sini kita bisa ping Cantika strip VirtualBox saja. Jadi kita bisa ping menggunakan domain name-nya. Nah, jadi fungsi dari host itu adalah untuk mapping antara IP address dengan domain name-nya. Nah, sekarang kita bisa tambahkan di sini yang pertama yaitu IP milik server 1 Debian 10.10.10.5, kemudian tab. Di sini kita atur domain name-nya yaitu server 1 Debian. Kemudian di sini server 2 Ubuntu.
domain name-nya yaitu server 2 Ubuntu. Kemudian di sini kita tambahkan IP 172.16.1.1. Kemudian domain name-nya yaitu RTR Debian. Nah, kemudian kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, di sini kita sudah ping menggunakan IP-nya. Ini IP milik server 1 Debian. Sekarang kita akan coba untuk ping domain name-nya, yaitu ping server 1 Debian. Kita enter. Nah, di sini bisa. Jadi nantinya ini server 1 Debian itu langsung mengarah ke IP 10.10.10.5. Ini kita Ctrl C. Nah, kemudian kita akan coba juga ping server 2 Ubuntu. Oke, ini juga bisa. Jadi server 2 Ubuntu itu langsung otomatis mengarah ke IP 10.10.10.6. Nah, di sini kita akan coba SSH menggunakan domain name. Ini misalnya SSH, kemudian user, kemudian add. Ini kita tulis domain name-nya, misalnya server 1 Debian. Kemudian min p, ini masukkan portnya yaitu 2215. Kita enter. Nah, di sini kita ketik yes, enter. Oke, di sini kita diharuskan untuk masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk SSH ke server 1 Debian dengan menggunakan domain name-nya. Jadi, dengan menggunakan konfigurasi host ini, kita bisa mempermudah untuk mengingat nama-nama antar server yang kita miliki, dibandingkan kita harus menghafalkan satu persatu IP-nya, itu akan lebih rumit. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan konsep caching dan edge server. Nah, pada video sebelumnya itu laptop kita ingin mengakses facebook.com. Nah, laptop kita itu akan request DNS ke DNS server Google. Kemudian DNS server Google akan mengirimkan IP milik facebook.com yaitu 157.240.208.35. Nah, dari sinilah terdapat local DNS server. Nah, jadi local DNS server juga akan melakukan request DNS ke DNS server Google, menanyakan apa sih IP dari facebook.com. Nah, lalu DNS server Google mengirimkan IP milik facebook.com ke local DNS server. Nah, kemudian IP tersebut akan disimpan di change-nya local DNS server. Nah, setelah itu, ketika laptop kita ingin mengakses facebook.com, itu tidak perlu merequest IP lagi ke DNS server Google, melainkan laptop kita tinggal meminta request IP. Nah, tinggal laptop kita itu melakukan request DNS ke local DNS server. Jadi laptop kita menanyakan apa sih IP milik facebook.com ke local DNS server. Kemudian local DNS server itu akan mengecek di change-nya apakah ada IP milik facebook.com. Kemudian local DNS server mengirimkan IP tersebut ke laptop kita. Nah, setelah itu laptop kita bisa mengakses facebook.com. Oke teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi caching DNS server. Sekarang kita menggunakan putih ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama-tama kita install bin 9 terlebih dahulu. Kemudian di sini do you want to continue? Kita ketik saja Y. Oke, ini instalasinya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan clear terlebih dahulu.
Oke, ini konfigurasinya. Kita ketik perintah nano etc, kemudian default, kemudian bin 9, kemudian kita enter. Nah, di sini pada option ini kita tambahkan min 4. Jadi yang hanya bisa merunning itu adalah IP 4. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita akan konfigurasi lagi. Di sini kita ketik perintah nano etc bin /net.com.options. Ini kita enter. Nah, di sini yang paling atas itu kita tambahkan komen. Nah, di sini kita tambahkan komen ACL, kemudian internal network, kemudian di sini spasi, lalu kurung buka crawl, lalu enter. Di sini kita tab. Nah, ini masukkan IP milik klien, yaitu 172.16.1.0, kemudian titik koma. Lalu untuk menutup komennya itu kita klik saja ini yang kurung tutup crawl, kemudian titik koma. Nah, ini sudah. Kemudian di sini di bawah directory kita tambahkan komen. Nah, di sini kita tambahkan komen recursion yes, kemudian titik koma, kita enter. Di sini tambahkan allow query, kemudian kurung crawl, spasi, di sini internal network. Nah, di sini allow query maksudnya yang dapat merunning itu cuman internal network saja. Nah, di sini maksud dari allow query adalah yang dapat mengakses itu hanya internal network saja. Kemudian di sini kita spasi, kemudian kurung tutup crawl, lalu titik koma lagi. Nah, kemudian di sini yang paling bawah ini yang DNS sec validation yang auto kita ubah menjadi yes. Kemudian di sini di atas DNS sec validation ini kita tambahkan komen DNS sec enable yes, kemudian titik koma. Nah, lalu ini kita simpan komennya. Jadi di sini kita konfigurasi yang paling atas kita tambahkan komen ACL internal network, kemudian IP milik klien Ubuntu, lalu recursion yes, kemudian di sini DNS validation yes. Lalu ini kita Ctrl X, Y, enter. Nah, kemudian di sini untuk mengecek konfigurasi kita tinggal ketik saja perintah name, kemudian strip check conf. Di sini kita enter. Nah, di sini tidak terdapat error, jadi konfigurasi yang kita lakukan sudah benar. Oke, sekarang saya akan jelaskan konsep forwarding DNS server. Nah, konsepnya itu hampir sama dengan caching DNS server. Tetapi bedanya apabila caching DNS server itu ketika laptop kita ingin mengakses facebook.com itu mengirimkan request terlebih dahulu ke local DNS server, kemudian local DNS server merequest ke DNS server Google, kemudian DNS server Google mengirimkan IP-nya ke local DNS server, kemudian disimpan pada change-nya, lalu dikirim lagi ke PC kita. Nah, tetapi apabila forwarding DNS server itu dari laptop kita
langsung ke DNS server Google. Jadi local DNS server itu tidak melakukan DNS request ke DNS server Google. Jadi dari laptop kita melakukan DNS request langsung ke DNS server Google, kemudian DNS server Google mengirimkan IP-nya ke local DNS server, kemudian di forward terlebih dahulu. Lalu setelah di forward langsung dikirim ke laptop kita. Oke, di sini kita akan konfigurasi forwarding DNS server. Nah, di sini kita akan pergi ke Ubuntu client. Di sini saya sudah SSH server 1 Debian ya teman-teman. Kemudian ini kita pergi ke root terlebih dahulu. Nah, lalu sebelum itu teman-teman harus sudah menginstal bin 9-nya terlebih dahulu. pt install bin 9. Nah, di sini sudah menginstal bin 9. Kemudian kita ketikkan perintah nano etc bin, kemudian slash name conf.option. Kemudian kita enter. Nah, di sini pada forwards-nya ini kita aktifkan. Di sini kita hapus saja. Oke, kemudian di sini yang 00 ini kita ubah menjadi IP milik Google ya teman-teman. Yang tadinya ada merah-merahnya itu tinggal kita hapus saja. Kemudian di sini kita spasi saja. Di sini kita ubah menjadi 8.8.8.8. Kemudian di bawahnya juga kita tambahkan 8.8.8.4.4. Kemudian titik koma. Nah, lalu di sini kita hapus ya teman-teman. Oke, kemudian ini kita tambahkan lagi forward only. Jadi local DNS server ini ketika terdapat request dari komputer kita atau klien kita, itu langsung dialihkan ke DNS Google. Jadi langsung diarahkan ke Google-nya. Jadi local DNS server kita itu hanya memforward saja, sehingga memiliki source yang tidak begitu besar. Oke, ini kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi forward DNS. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi forward DNS server. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata ketika saya menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.